Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada hari ini dengan nikmat dan rahmat Allah. Dengan nikmat dan rahmat Allah, pada hari ini kita mengadakan acara wisuda tahfiz Al-Quran Ma'had Jannatus Salam. Merupakan satu nikmat bagi kita bisa hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati, salam penghormatan kepada yang mewakili Bapak Gubernur, kemudian yang mewakili Pak Bupati jika ada, atau yang mewakili camat, kemudian KUA, wali nagari yang ada di lingkungan Kecamatan Batang Anai, kemudian juga istimewa Buya Pembina Yayasan Darussalam, Buya Darussalam, kemudian pengurus yayasan, kemudian pimpinan pondok, ada Polres dan para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Kemudian juga orang tua murid yang hadir pada kesempatan ini, dan anak-anak kami para santri dan santriwati. Oh, ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya sampaikan, bersyukurlah kepada Allah ketika kita bisa menghafal Al-Quran. Syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang bisa menghafal Al-Quran. Kalau menghafal nyanyi banyak, ya, menghafal puisi banyak, tapi menghafal Al-Quran itu sedikit jumlahnya. Bahkan untuk mencari imam saja di masjid, hafal satu juz saja sulit, ya. Jangankan yang 30 juz untuk mencari imam, ya. Untuk mencari imam yang satu juz saja sulit. Alhamdulillah, di saat sudah mulai berkembangnya rumah-rumah Quran, ya, pesantren Al-Quran sudah mulai, ya, kita dapatkan para imam-imam yang hafal Quran. Ini merupakan nikmat Allah. Maka bersyukurlah para santri kami dan juga orang tua, anaknya bisa menghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena antara mempelajari Al-Quran nanti seiring dengan mengajarkan Al-Quran. Kedua ini tidak bisa dipisahkan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua adalah jagalah hafalan-hafalannya. Menghafal itu mudah. Yang paling susah itu apa? Menjaga hafalannya. Jaga hafalan. Bagaimana cara menjaga hafalan? Yang pertama dengan memperbanyak murajaah. Perbanyak murajaah. Walaupun tadi alhamdulillah ada anak kita yang hafal 30 juz, jika tidak diulangi pasti lupa. Jika tidak diulangi pasti lupa. Maka di murajaah, di tasmiah terus hafalannya oleh kepada sesama para hafiz Quran atau pada gurunya. Dengan adanya murajaah tadi, maka hafalan akan semakin kuat.
Kemudian untuk menjaga hafalan, buat program murajaah. Buat program memurajaah. Satu hari berapa juz? Untuk target yang 30 juz, berapa juz sehari? Buat program murajaah. Kan tadi menghafal itu sulit, maka jaga hafalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga hafalan itu jauhkan diri hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang mengandung dosa dan maksiat. Ingat, Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia tidak bisa diberikan kepada orang yang banyak dosa dan maksiat. Al-Quran adalah nur, cahaya Allah. Oleh karena itu jauhi dosa, jauhi maksiat, sehingga hafalan para anak-anak kita, prasanti sekalian, terjaga dengan baik. Kemudian hendaklah terus motivasi diri kita untuk menghafal matan-matan ilmu, matan-matan pelajaran agama agar kuat. Tadi telah dibacakan matan Tuhfatul Atfal. Tentu kita heran apa yang dibaca oleh anak-anak kita tadi. Bahasa Arab itu adalah rangkuman ilmu tajwid. Tuhfatul Atfal itu adalah rangkuman ilmu tajwid yang disusun dalam bentuk syair. Jadi para ulama itu, beliau menyusun apakah itu tajwid dibuat syair, kemudian juga matan-matan akidah, matan-matan fikih dibuat syair untuk memudahkan dalam menghafalnya. Tuhfatul Atfal merupakan salah satu ilmu tajwid yang ringkas dan merupakan ilmu tajwid dasar. Di dalamnya adalah ringkasan-ringkasan tajwid. Kemudian hafal Quran, ingat, hafal Quran itu baru satu langkah kita. Kita dituntut bukan hanya menghafal. Karena inti diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk ditadabburi. Oleh karena itu pada anak-anak kami melangkah kepada bab berikutnya. Jika kita sudah 30 juz, langkah kepada memahami Al-Quran. Al-Quran itu ditadabbur. Dia tidak memberikan manfaat, akan lebih besar manfaatnya ketika Al-Quran dipahami dan ditadabburkan. Jadi menghafal Quran baru satu langkah. Langkah pertama membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa membaca Quran dengan benar? Langkah kedua adalah menghafalnya. Langkah ketiga adalah memahaminya. Nah, untuk memahaminya, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Sehingga kita bisa memahami Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran lalu memahaminya, maka nilainya akan bertambah, pahalanya akan bertambah. Dia membaca Al-Quran, kemudian dia memahaminya, akan bertambah bobotnya. Jadi artinya apa? Jangan mencukupkan dengan menghafal saja. Langkah berikutnya, belajar bahasa Arab. Maka para ulama mereka hafal Quran, hafal hadis, mereka belajar bahasa, mereka bisa bahasa Arab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita ini, kader kita, sangat bangga kita ketika di negeri kita ini, apalagi anak-anak kita ini datang dari berbagai daerah. Kita mengharapkan kalau bisa orang-orang Batanganai ini juga banyak belajar. Karena kita tadi terdengar banyak dari jauh-jauh ya. Orang daerah sini banyak dari jauh-jauh. Nah, tentu dari orang sini juga kita berikan prioritas untuk belajar di Pondok Pesantren Jannatus Salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, mari motivasi terus anak-anak kita untuk terus belajar Al-Quran, mempelajarinya, dan juga belajar ilmu syar'i yang lainnya.
kita melihat tadi semangat pemerintah dan perhatian pemerintah terhadap Al-Quran sekarang sudah mulai tinggi. Di perguruan tinggi umum mereka membuat jalur tahfiz Quran. Ya, seperti Fakultas Kedokteran di UNAN, UNP juga demikian. Artinya apa? Perhatian pemerintah kita terhadap Al-Quran sudah mulai tinggi sekarang ini. Oleh karena itu, motivasi terus anak kita untuk belajar Al-Quran. Samping itu belajar Al-Quran juga belajar diniyah, ilmu agama. Jangan sampai anak kita hafal Quran tapi tak paham dengan agama. Ya, Quran hafal tapi agama tidak memahami. Harus ada keseimbangan kita nanti. Kita harapkan kepada pihak yayasan menyusun program, ya, berkala. Anak kita hafal Quran, paham din, paham agama juga. Karena jangan hafal Quran tapi paham agama, paham akidah, ibadah, muamalah dan lain-lain. Ini yang kita harapkan ke depan untuk pesantren yang ruang lingkupnya lebih luas lagi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita ini yang merupakan kegiatan perdana bisa menjadi motivasi bagi kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik berikutnya. Jangan puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini, tetapi berupayalah kita untuk meningkatkan hasil kita kepada yang lebih baik. Nantiasa kita mohon kepada Allah mengikhlaskan niat kita agar anak-anak kita jadi anak-anak saleh dan salehah. Karena anak-anak kita ini Bapak Ibu aset kita. Aset. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalas. Kalau mati manusia putus amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Maka lahirkanlah ahlul Quran, anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Tadi kita sangat tertarik tadi disampaikan oleh Buya Abdul Salam, anak beliau, kata beliau banyak hafal Quran, ya. Ini merupakan keberkahan. Keberkahan. Tidak mesti orang tua yang hafiz Quran melahirkan anaknya hafiz Quran, belum tentu. Kalau orang tua hafiz Quran, dia berupaya untuk anaknya bisa hafal Quran, insya Allah bisa. Tapi kalau dia tidak berupaya juga tidak bisa. Orang tua yang tidak hafiz Quran bisa juga anaknya hafiz Quran kalau ada upayanya dan keikhlasannya untuk menghafal Quran dan memahaminya. Semuanya adalah petunjuk Allah. Allah yang memberikan semuanya. Nikmat Allah besar jika kita mau. Allahu inda zanni abdihi. Allah itu berada pada dugaan hambanya. Ketika dugaan kita kuat bahwa anak kita misalnya di ahlul Quran, maka ketika itu berat keinginan kita, berat jalan untuk sampai mudah jalan untuk sampai ke situ. Kemudian berkorban kita untuk anak kita untuk menghafal Quran. Ingin anak kita bisa hafal Quran, berkorbanlah baik dalam tenaga, baik harta. Jangan kita enggan-enggan mengorbankan harta untuk kepentingan anak kita dalam rangka menjadi anak soleh dan solehah. Demikian wasiat singkat kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga berfaedah dan manfaat buat kita semua, buat anak-anak kita, buat kita semua, buat lembaga atau yayasan, sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.